Salam jumpa sahabat wanita, kita bertemu lagi di acara Wanita Berpengharapan bersama saya Anneke. Hari ini saya akan berbagi informasi tentang jahe dan manfaatnya. Yang lalu sudah pernah dibahas tentang jahe merah, kali ini tentang jahe biasa. Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Dan jangan lupa, di bagian kedua nanti Ibu Eti Rahmawati akan berbagi pelajaran penting sekaligus mengingatkan kita, orang bijak mengindahkan teguran. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau bicara jahe, pasti Anda sudah sangat paham dengan empon-empon yang menjadi salah satu bumbu masakan. Ada jenis jahe gajah yang berwarna kuning dengan tampilan besar, ada jahe putih kecil yang lebih dikenal dengan jahe emprit, ada juga jahe merah karena warna rimpangnya berwarna jingga muda sampai merah. Apapun jenisnya, manfaat jahe diantaranya bisa untuk melegakan tenggorokan, mencegah masuk angin, dan mengaktifkan sirkulasi darah di dalam tubuh. Selain itu, air rebusan jahe yang dicampur dengan daun mentol, jeruk, dan kayu manis juga bisa digunakan sebagai obat influenza, bahkan sebagai obat batuk. Jahe adalah rempah yang terkenal dengan cita rasa khasnya yang pedas. Dalam 100 gram jahe segar, ada kandungan energi, serat, karbohidrat, protein, lemak, kalium, fosfor, kalsium, natrium, vitamin C, niasin atau vitamin B3, zat besi, seng, bahkan juga riboflavin atau vitamin B2. Nah, kekayaan inilah yang punya manfaat besar untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada berbagai macam manfaat wedang jahe untuk kesehatan yang sayang kalau dilewatkan. Di antaranya bisa mengurangi reaksi alergi, bisa meredakan gangguan sistem pencernaan, bisa membantu menjaga berat badan ideal, bisa meredakan nyeri haid juga, bahkan bisa menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Manfaat jahe juga bisa membantu reaksi inflamasi atau peradangan, seperti iritasi atau pembengkakan pada mata, hidung, dan tenggorokan. Konsumsi ekstrak jahe selama 3-6 minggu bisa membantu mengurangi gejala bersin-bersin dan gatal pada hidung yang seringkali dialami oleh pengidap rinitis alergi. Kenapa bisa bermanfaat seperti itu? Karena jahe mengandung senyawa sogaol dan gingerol yang bersifat anti radang, sehingga bisa meredakan inflamasi yang terjadi akibat reaksi alergi. Jadi gampangnya, mengkonsumsi jahe bisa menjadi pilihan alami yang efektif untuk mengatasi peradangan tertentu, bahkan bisa mendukung kesehatan secara umum. Manfaat jahe juga bisa mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh. Ini hasil kerja senyawa gingerol di dalam jahe yang mampu mengoptimalkan kerja hormon insulin dalam membantu penyerapan gula darah oleh lemak, otot, dan hati, serta menurunkan kadar HbA1c pada pasien diabetes tipe 2. Kadar HbA1c adalah zat yang dibuat ketika ada glukosa atau gula dalam tubuh dan menempel pada sel darah merah. Semakin tinggi HbA1c-nya mengindikasikan ada gangguan diabetes. Salah satu cara mengendalikannya adalah konsumsi jahe. Bagi Anda yang sering merasa mual yang kadang-kadang tanpa sebab yang jelas dan sering mengalaminya di pagi hari atau istilahnya morning sickness, ini bisa diatasi juga dengan teh jahe atau wedang jahe. Teh jahe sudah dikenal sebagai minuman herbal yang bisa membantu meredakan mual akibat morning sickness
mabuk perjalanan, ataupun karena efek samping kemoterapi. Hal ini dikarenakan senyawa yang terkandung di dalam jahe yang bisa menekan pusat saraf pada otak yang mengirimkan sinyal mual dan muntah. Nah, manfaat lain minum jahe, adanya kemampuan mengatasi dispepsia, yaitu sindrom atau sekumpulan gejala yang timbul akibat gangguan sistem pencernaan seperti perut kembung, nyeri pada ulu hati, rasa panas atau sensasi seperti terbakar di dada, dan lain sebagainya. Ini karena minuman jahe dipercaya mampu membantu mempercepat proses pengosongan perut dan bisa meredakan gejala perut kembung atau begah akibat kenaikan asam lambung atau proses pencernaan yang tidak lancar. Bahkan kandungan paradol dan gingerol di dalam jahe juga mampu melawan bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan. Jadi kalau ada masalah sekitar perut, minuman jahe bisa diandalkan sebagai pertolongan pertama. Salah satu khasiat jahe juga bisa meredakan nyeri atau kram perut yang dialami oleh wanita selama periode menstruasi. Jahe dipercaya bisa menghambat jalur yang merangsang kontraksi otot rahim. Selain itu, ada senyawa di dalam jahe yang bisa membantu meredakan nyeri otot setelah berolahraga, saat migrain, bahkan nyeri sendi. Kandungan gingerol di dalam jahe juga diketahui bisa mempercepat proses pemecahan dan pembakaran lemak, menghambat penyerapan lemak berlebih, serta mengendalikan nafsu makan, sehingga berat badan menjadi lebih terjaga. Ini berarti konsumsi jahe bisa menjaga berat badan ideal. Menurunkan risiko serangan jantung, membantu mencegah efek penuaan dini, dan menurunkan risiko penyakit Alzheimer juga bisa memanfaatkan jahe. Karena jahe punya senyawa yang membantu menurunkan tekanan darah, memperlancar aliran darah, serta mencegah terjadinya penggumpalan darah yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Jahe mengandung senyawa antioksidan yang bisa mengurangi resiko munculnya efek penuaan dini pada kulit, seperti bintik hitam dan keriput atau kerutan halus pada wajah. Ada gingerol dan sogaol di dalam jahe, yang merupakan dua senyawa yang bersifat antioksidan, sehingga mampu mengurangi resiko penurunan fungsi otak akibat proses penuaan pada lansia. Jadi dengan konsumsi jahe, jantung terjaga, penuaan dini terjaga, dan Alzheimer juga teratasi. Untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal, sebaiknya pilihlah jahe yang masih segar. Jahe bisa diolah melalui beberapa cara. Kalau ingin dijadikan minuman hangat, Anda bisa mengolah jahe dengan mengirisnya terlebih dahulu dan merebusnya dalam air mendidih. Supaya lebih nikmat, air rebusan jahe bisa ditambahkan dengan madu, perasan jeruk nipis, atau susu. Anda juga bisa memanfaatkan jahe sebagai salah satu bumbu masakan yang tetap punya andil menjaga kesehatan tubuh. Hati-hati, meskipun mengkonsumsi ekstrak atau minuman jahe tergolong aman dan tidak berbahaya, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, bisa menimbulkan sakit perut, sensasi panas pada perut, bahkan perut mulas dan diare. Sekali lagi, jahe yang biasa pun punya manfaat besar untuk kesehatan tubuh. Konsumsi secukupnya akan mendatangkan manfaat besarnya. Tetapi kalau konsumsi berlebihan akan mendatangkan masalah, khususnya gangguan di sekitar perut. Sahabat wanita, informasi tentang jahe sudah lengkap sekarang, baik jahe merah maupun jahe biasa,
yang sama-sama punya manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Informasi penting yang lain akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati dengan topik Orang Bijak Mengindahkan Teguran. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Di dalam rumahmu, ku mau berdiam bersamamu, Allahku, sumber kehidupanku. Duduk di kakimu, ku mau mendengar
Sahabat, firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 5 mengatakan, "Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak." Kalimat yang menarik bagi kita adalah, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Pertanyaannya adalah, apakah kita senang dengan teguran? Apakah kita selalu mengindahkan teguran yang kita terima, entah itu dari orang tua, guru, teman, atau bahkan teguran dari Tuhan? Secara jujur, kita akan mengatakan bahwa mendapatkan teguran bukanlah hal yang menyenangkan, bukan? Teguran bisa menyakitkan hati kita. Teguran bisa membuat kita malu dan merasa direndahkan. Oleh sebab itu, kita kadang tidak mengindahkan teguran. Kita kadang tidak menggubris atau menerima teguran orang lain. Sahabat, pada umumnya memang banyak orang kurang suka menerima teguran. Banyak contoh yang bisa kita saksikan di dalam hidup ini. Ada pengendara motor yang marah-marah ketika Pak Polisi menegurnya ketika salah jalan. Ada juga orang tua marah-marah kepada guru anaknya ketika anaknya mendapat teguran keras dari gurunya karena anak tidak mengerjakan tugas. Masih banyak lagi contoh bagaimana orang menanggapi teguran dengan sikap yang negatif. Tetapi ada banyak pula orang yang menerima teguran dengan hati yang terbuka dan rendah hati. Banyak juga orang yang menerima dengan ikhlas teguran dari siapapun. Orang-orang yang menerima atau mengindahkan teguran dikatakan sebagai orang bijak. Sahabat, untuk dapat menerima teguran baik itu dari orang lain maupun dari Tuhan, kita memang perlu menjauhkan diri dari kesombongan. Karena kesombongan tidak akan menolong kita memperbaiki diri. Sebaliknya, kerendahan hati akan menolong kita menyadari bahwa diri kita bukanlah orang yang sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Kesombongan akan memimpin kita untuk menolak teguran karena kita merasa benar, merasa sempurna, dan merasa lebih dari orang lain. Untuk dapat mengindahkan teguran, kita tidak boleh sombong. Untuk bisa menerima teguran, tidak perlu kita memiliki gelar pendidikan atau kekayaan atau kedudukan karena hal-hal ini tidak menjamin kita bisa menerima teguran. Justru akan memudahkan kita menolak teguran. Hanya kerendahan hatilah yang sanggup menuntun kita menerima atau mengindahkan teguran. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak sombong dalam hidup ini? Sahabatku, bila kita tidak ingin memiliki kesombongan, maka kita harus memiliki kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kasih. Kasih Tuhan Yesus mengajarkan kita menjadi orang yang tidak sombong. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-7 mengatakan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat, di samping tidak sombong, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sikap-sikap inilah yang membuat kita bisa mengindahkan teguran atau menerima teguran dengan tulus ikhlas. Sahabat, fakta hidup kita membuktikan bahwa teguran akan selalu datang kepada kita, karena kita bukanlah manusia yang sempurna, penuh kesalahan dan dosa. Dan teguran akan menolong kita menyadari kesalahan kita dan menolong kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Bayangkan bila kita menolak teguran dengan marah dan emosional. Bayangkan pula bila kita menolak teguran dengan rasa sombong dan tinggi hati, maka kita akan menjadi orang bodoh. Sebaliknya, kita akan menjadi orang bijak bila kita mengindahkan teguran yang kita terima. Saya akan membacakan sekali lagi tentang kasih yang terdapat dalam surat 1 Korintus 13 ayat 1-7 yang mengatakan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi marilah sahabat, kita memiliki kasih Tuhan Yesus Kristus agar kita menjadi orang yang tidak sombong. Sebaliknya, kita menjadi orang yang sabar dan tidak pemarah, sehingga kita bisa mengindahkan teguran dan bisa memperbaiki kesalahan. Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama bila kita selalu mengindahkan teguran, dan kita akan menjadi orang bijak yang menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama, serta menguntungkan diri kita sendiri. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi jangan terbaik
Sahabat wanita, selamat menikmati jahe dengan segala manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Selamat menjadi orang bijak yang mengindahkan teguran. Kalau Anda sudah mempraktekkannya, atau punya pertanyaan, atau mungkin mau menanggapi acara ini, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama keluarga.